Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfa Triapsari dengan NIM 22091116031. Kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai hasil analisis prediksi saya terhadap keterlambatan pada studi kasus penerbangan. Berikut adalah konten-konten yang akan dibahas dalam hasil presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan langsung saja membahas mengenai business understanding. Pada studi kasus kali ini, bisnis objektifnya adalah untuk meningkatkan ketepatan waktu dan efisiensi operasional maskapai penerbangan dengan menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan dan juga pembatalan pada sebuah penerbangan, serta merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kepuasan penumpang, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan ketepatan waktu penerbangan dan meminimalkan gangguan dari sebuah operasional. Selanjutnya, untuk asas situationnya, situasi yang menjadi landasan analisis ini adalah kompleksitas operasional dalam studi kasus industri penerbangan yang mencakup berbagai tantangan seperti keterlambatan dan pembatalan penerbangan. Selanjutnya, pada business understanding selanjutnya, kita akan bahas mengenai data mining goals. Tujuan dari data mining goals pada dataset ini adalah untuk memprediksi pola dalam keterlambatan serta pembatalan penerbangan. Maskapai dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan operasional seperti cuaca buruk maupun masalah teknis pesawat dan hal lainnya. Selanjutnya, pada business understanding yang akan kita bahas mengenai project plan. Project plan atau rencana proyek untuk melakukan analisis dengan mengumpulkan data operasional penerbangan dan informasi penumpang dari sumber yang tersedia. Selanjutnya, akan dilakukan analisis karakteristik dan pola data untuk mengidentifikasi hubungan yang menarik, eksplorasi data, yang akan difokuskan pada korelasi dan interaksi antar variabel. Identifikasi masalah ini akan menjadi langkah kunci untuk memastikan validitas dan keberhasilan selama tahap analisis selanjutnya. Kemudian kita akan bahas mengenai data understanding pada studi kasus ini. Nah, di collect initial data, atau saya akan menggunakan dataset ini tuh diperoleh dari sebuah sumber data yaitu Kaggle. Itu merupakan platform online yang dikenal sebagai sumber data terbuka yang menyediakan berbagai dataset untuk dapat digunakan untuk kebutuhan analisis dengan berbagai macam bidang topik. Berikut adalah saya sertakan juga link dari dataset saya. Kemudian di situ juga ada merupakan dataset yang saya ambil. Di situ terdiri dari passenger ID, kolom-kolomnya ada first name, last name, gender, age, nationality, airport name, airport country code, country name, airport content, airport continents, departure date, arrival airport, dan pilot name, serta flight status. Lalu, pada data understanding-nya, ini terkait dengan informasi statik deskriptif yang ada pada dataset. Terdiri dari age, yaitu merupakan kolom yang berisikan numerik. Di situ ada count-nya, yaitu 986190000. Lanjut juga mean, yang merupakan rata-ratanya terdiri dari 45.504.021. Standar deviasinya ada 25.92.9849. Nilai minimalnya itu ada 1,0000. Ya, atau nilai maksimalnya ada 90. Kemudian pada data understanding-nya, di sini akan melakukan eksplorasi data analis atau yang biasa kita kenal dengan EDA. Saya membagi EDA tersebut kepada distribusi penumpang penerbangan berdasarkan jenis kelamin yang terbagi menjadi females dan juga males. Di situ tuh females-nya terdiri dari 49,7% dan untuk males atau prianya itu dengan 50,3%. Lalu terbagi juga distribusi merupakan usia penumpang penerbangan dalam studi kasus ini. Sumbu X terdapat rentang usia, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah penumpang yang berada dalam rentang usia tersebut. Penumpang berada dalam rentang usia yang stabil. Kemudian pada data selanjutnya yaitu di sini adalah merupakan hasil usia penumpang penerbangan berdasarkan jenis kelamin. Menampilkan visualisasi yang berfokus pada distribusi usia penumpang dalam dataset penerbangan. Output tersebut sumbernya itu yang bertanda count itu merupakan jumlah frekuensi kemunculan data dalam setiap usia. Lalu juga dengan kata lain ini menunjukkan distribusi usia penumpang yang terbagi berdasarkan jenis kelamin sehingga memberikan gambaran tentang bagaimana usia penumpang tersebar di antara berbagai jenis kelamin. Kemudian data understanding yang selanjutnya status penerbangan, yaitu ada 3 status penerbangan, yaitu cancel atau di cancel atau tidak jadi, delay atau tidak telat, dan juga on time berarti waktu tepat waktu. Alasan penggunaan pie chart dalam kasus ini adalah karena kita ingin melihat bagaimana sih proporsi dalam setiap status penerbangan. Lalu juga ada keberangkatan dari waktu ke waktu. Ini untuk melihat pola atau tren dari jumlah penerbangan sepanjang periode waktu yang diamati. Kemudian ada distribusi penerbangan berdasarkan asal benua. Ini menunjukkan penerbangan terbanyak berasal dari North America dengan total 32.033 penerbangan. Kemudian ada juga status penerbangan di sini berdasarkan benua. Flight statusnya terdiri dari on time, delayed, and cancel. Pada hasil di atas itu menunjukkan bahwa Amerika Utara ini memiliki status penerbangan tertinggi dibandingkan dengan benua lain. Hal ini tuh dapat dikaitkan dengan benua tersebut juga memiliki penerbangan yang paling tinggi di antara benua-benua lainnya.
Kemudian kita akan lanjut ke data preparation. Di sini tuh ada missing value. Bisa lihat bahwa missing value ini bernilai atau berasio 0,0 pada semua kolom yang tersedia. Lalu juga ada outliers value-nya juga di sini tidak ada outliers pada kolom numerik yaitu kolom H. Lalu juga duplicate values-nya itu bernilai false atau bernilai tidak ada. Kemudian kita akan melakukan rekayasa feature atau feature engineering. Di sini kita akan lihat dari output di atas itu telah dilakukan penambahan kolom baru yang disebut dengan age category. Ini tuh untuk menambahkan atau memberikan klasifikasi pada setiap entry dalam sebuah dataset kita. Jadi diklasifikasikan usia tersebut terbagi menjadi seniors, adults, dan juga juniors. Lalu kemudian ada mappings. Di sini tuh data transformation-nya itu kita bagi menjadi dataset bertujuan untuk mengubah kategori kali yaitu gender itu kita berikan nilai untuk male 0, sedangkan female itu diwakili dengan angka 1. Nah, kemudian hasil di atas juga merupakan selanjutnya ada process encoding. Di setiap nilai unik dalam kolom kategori kan dipisahkan menjadi kolom baru dan nilainya itu hanya berupa nilai 1 dan 0 diberikan untuk setiap baris tergantung pada apakah baris tersebut memiliki nilai tersebut atau tidak pada kolom aslinya. Nah, kemudian kita akan melakukan modeling. Pada tahap ini, karena kita melakukan secara prediktif, maka ada terbagi menjadi 3 model teknik, yaitu GNB atau Gaussian Net Bayes, lalu juga ada KNN atau Key Nearest Neighbors, yang terakhir adalah Decision Tree Classifier. Build and train models, di sini bisa dilihat, kode di atas itu digunakan untuk melatih model, ketiga model di situ dengan menggunakan data latih yang telah dinormalisasi, yaitu X-train norm dan label itu Y-train. Nah, kemudian itu ada penggunaan visualisasi Decision Tree. Bisa lihat pada gambar. Nah, kita lanjut ke tahap evaluation, yaitu pada tahap klasifikasi, kita bisa melihat bahwa warna dalam coefficient matrix menggambarkan jumlah prediksi yang benar atau salah dengan intensitas yang berbeda. Nah, kemudian nilai evaluation-nya itu berdasarkan sini kita bisa evaluation dari setiap 3 CGNB, KNN, dan juga decision tree matrix-nya itu. Nah, kita bisa juga bahwa nilai detection itu adalah nilai yang sempurna atau nilai 1. Kemudian ada pada tahap evaluation kita juga akan melihat ROC atau receiver operating characteristic. Kita lihat. Dan juga ada cross validation antara 3 algoritma tersebut. Kemudian pada bagian evaluation juga kita lihat adalah feature importance pada analisa dari penerbangan ini. Berdasarkan gambar itu kita mengetahui apakah status penerbangan tepat waktu akan lebih membantu model memprediksi penerbangan tersebut akan terlambat dibandingkan dengan mengetahui apakah penerbangan tersebut dibatalkan. Web yang terdiri dari home di sini untuk mempredik any flights. Di sini tujuannya adalah untuk memprediksi semua jenis penerbangan yang ada tersedia pada data. Nah, di home ini itu tuh merupakan gambaran awal. Sintu saya selamat datang di platform analisis data maskapai. Dengan data maskapai ini itu kita dapat menggali wawasan terhadap tentang kinerja industri penerbangan dan memahami berbagai aspek yang memengaruhinya. Di sini kita juga bisa melihat dataset yang udah kita masukkan pada tahap deployment ini. Terus kita di sini juga memberikan info mengenai dataset ini. Terus pertanyaan yang umum yang akan ditanyakan pada analisis kali ini itu tentang bagaimana jumlah total penerbangan yang berubah dari waktu ke waktu di seluruh dunia dan juga bagaimana distribusi penerbangan yang dibatalkan versus tidak dibatalkan di bandara-bandara dunia. Lanjut, ada halaman yang kita bisa pilih. Setelah mengajukan halaman home yaitu halaman utama, kita dapat melihat halaman visualisasi. Di dalam visualisasi ini yang pertama itu adalah diagram jenis kelamin penumpang penerbangan. Nah, ini tuh menampilkan persebaran jenis kelamin penumpang pada penerbangan. Kemudian untuk usia penumpang, di sini tuh adalah merupakan distribusi usia penumpang. Visualisasi itu menunjukkan distribusi usia penumpang di dalam dataset yang udah tersedia. Terus ditampilkan menggunakan grafik histogram yang menunjukkan frekuensi penumpang untuk setiap rentang usia. Kemudian kita juga dapat memilih usia penumpang berdasarkan jenis kelamin, juga ditampilkan dengan bentuk diagram yang sama. Lalu untuk status penerbangan yang tadi yaitu ada cancel, delay, dan on time. Sehingga kita tuh dapat melihat berapa sih prediksi dari cancel yaitu 33,4%, 33,3%, dan juga untuk delay-nya itu sama dengan on time yaitu 33,3%. Kemudian kita akan melihat status penerbangan berdasarkan negara. Jadi di sini kita tuh dapat memilih negara mana yang ingin kita lakukan. Misalnya di sini Israel, kita bisa lihat bahwa on time-nya itu ada 58, cancel itu ada 57, dan delay-nya itu ada 48. Setelah melihat visualisasi pada studi kasus analisis kita, kita juga dapat melakukan predik. Nah, di sini predik status atau status penerbangan itu dapat dilakukan dengan melakukan choose feature. Di sini tuh kita pilih dulu gendernya, males. Misalnya kita pilih males, baru kita akan memilih French. Lalu kita akan memilih age kategorinya itu misalnya adult. Berarti kan otomatis kita akan memilih adult itu di rentan misalnya 40 sampai 90. Maka di sini tuh akan menampilkan apakah itu tuh age range itu 40 sampai 90 tahun itu tuh kemungkinan atau vice versa itu bernilai delay. This means atau lainnya artinya itu
Like itu likely atau lebih umumnya delay based on the chosen kriteria atau yang sudah kita pilih kriterianya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.